Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat untuk kita semua, pemirsa Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, memuji, mengagungkan semua keagungan Allah, mensyukuri semua karunia-Nya. Mudah-mudahan kita juga Allah persiapkan kemuliaan-kemuliaan akhirat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita limpahkan kepada baginda junjungan alam, teladan sepanjang zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua ahli keluarganya, sahabatnya, tabi'in pengikutnya, dan kita umatnya yang selalu berusaha untuk mengikuti, meneladani, dan mengamalkan semua tuntunan Nabi. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Asa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan berada di bulan Dzulhijjah. Besok atau lusa sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Berarti kita memasuki bulan yang sangat agung, bulan Dzulhijjah. Pertanyaannya, ada apa di bulan Dzulhijjah yang agung ini? Maka kita rujuk beberapa ayat-ayat Al-Quran, juga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa di bulan Dzulhijjah? Yang pertama, Allah sebutkan di surat At-Taubah 36, arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Ketetapan Allah. Allah menetapkan bilangan bulan dalam 1 tahun adalah 12 bulan. Dari 12 bulan, Allah Subhanahu wa taala menetapkan 4 bulan haram, 4 bulan mulia, 4 bulan suci, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan 4 bulan haram tersebut, Allah sampaikan di ayat ini, janganlah kalian menganiaya diri kalian di bulan-bulan yang 4, khususnya tentu di semua bulan-bulan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas menuturkan tentang ayat 36 surat At-Taubah. Allah mengkhususkan 4 bulan dari 12 bulan. Disebut bulan haram. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah yang sekarang kita berada di dalamnya. Nanti ada bulan Muharram dan berikutnya bulan Rajab. Bulan-bulan ini suci dan kesuciannya amat sangat diagungkan. Menjadi dosanya besar kalau dijalankan di 4 bulan haram. Dan sebagaimana orang yang beribadah beramal soleh, balasannya juga jauh lebih besar. Al-amal as-soleh fihinna a'zam. Beramal soleh di 4 bulan haram adalah amal yang agung. Termasuk kita di bulan Dzulhijjah ini, semua ibadah, amal soleh kita, nilainya adalah nilai yang lebih agung, lebih besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita rujuk juga pandangan dari Qatadah, murid dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa arda, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan haram ini secara khusus. Kezaliman pada bulan-bulan haram, kata beliau, adalah kesalahan yang paling besar dibandingkan bulan-bulan yang lain. Walaupun semua kesalahan tetap dosa, semua dosa besar tetap dosa besar pula di bulan-bulan yang lain. Namun Allah berhak membesarkan suatu perkara sesuai kehendaknya. Bulan Dzulhijjah Allah agungkan, maka kita juga mengikuti apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah tuntunan dari surat At-Taubah 36, bagaimana kita di bulan Dzulhijjah kita mengagungkan bulan Dzulhijjah ini dengan memperbanyak ibadah amal soleh, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Tentang surat At-Taubah 36,
ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Az-zaman qad istadara kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Setahun ini, satu zaman atau setahun, itu Allah pergilirkan, putarkan, sebagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu kata Nabi 12 bulan. Dari 12 bulan, 4 bulan haram atau bulan mulia, bulan suci, bulan yang sangat diagungkan. 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, dan 1 bulan lagi Rajab, Mudhar, yang itu berada di antara bulan Jumadal Akhir dengan bulan Sya'ban. Begitulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkehendak tentang bulan Dzulhijjah, kemuliaan, keagungan, dan disitulah kita tentu mengagungkan bulan Dzulhijjah ini sehingga kita mendapatkan keagungan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, insya Allah. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa yang dirahmati Allah, ayat kedua yang akan kita bahas tentang ada apa di bulan Dzulhijjah adalah surat Al-Fajr ayat yang kedua, walayalin ashar, dan demi malam yang 10. Allah bersumpah dengan 10 malam atau malam yang 10. Ada 4 tafsiran para ulama. Yang pertama maksudnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang akan kita jelang. Atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang sudah kita lalui. Atau 10 hari pertama bulan Ramadan. Atau 10 hari pertama bulan Muharram yang akan kita jelang setelah bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah inilah yang kemudian diterangkan di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam," yakni ayyam al-ashar. Tidak ada amal soleh yang lebih dicintai, melebihi dari amal soleh di hari-hari yang lain, di bulan-bulan yang lain, yaitu melebihi dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tentu para sahabat bertanya kepada baginda Nabi, wala jihadu fi sabilillah, bagaimana dengan amal yang bernama jihad? Kata Nabi, iya, termasuk amal yang bernama jihad, kecuali ia berangkat dengan jiwa dan hartanya dan tidak kembali satupun. Artinya ia berada dan gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Imam Ahmad, maka ditambah oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bagaimana hakikat dari malam 10 atau 10 malam atau 10 hari. Fa'akthiru fihinna minat tahlili wa takbiri wa tahmid. Ayo perbanyaklah kata Nabi di hari-hari tersebut, yaitu al-ayyam al-ashar, yaitu layalin ashar, malam 10 hari pertama Dzulhijjah, dengan memperbanyak tahlil, takbir, dan tahmid. Begitulah bagaimana Nabi menuntut kita mengagungkan bulan Dzulhijjah berdasarkan surat Al-Fajr ayat yang kedua. Oleh karena itu dianjurkan memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh, dan Nabi tidak menetapkan apa saja jenis ibadah kita dari awal hingga 10 Dzulhijjah. Namun tentu Nabi mencontohkan, dan contoh dari Nabi adalah contoh yang terbaik. Namun jika kemudian kita menambah amal soleh yang lain, silakan juga, tidak ada masalah. Ini contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi biasa berpuasa pada hari yang ke-9 Arafah, kemudian hari 10 Muharram, dan puasa di 3 hari setiap bulannya yang kita kenal dengan Ayyamul Bid, hadis Abu Daud. Berarti salah satu dari amal soleh kita di 10 hari pertama Dzulhijjah adalah puasa, kecuali di hari raya Idul Adha,
karena memang diharamkan berpuasa. Atau kita perbanyak zikir, tahlil, tahmid, tasbih, atau kita perbanyak apapun dari ibadah dan amal soleh. Kalau itu waktunya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maka nilainya nilai keutamaan di sisi Allah. Sahabat Asa rahimakumullah. Bulan Zulhijjah disebut pula sebagai Ashhurum Ma'lumat, bulan-bulan yang ditentukan oleh Allah. Bulan-bulan yang spesial bagi Allah. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Bagi mereka yang sedang menunaikan haji, yang akan berangkat ke Tanah Suci, kita doakan insya Allah bulan-bulan itu bulan yang mulia. Dan mereka menjalankan ibadah agung di bulan yang mulia. Surat Al-Baqarah 197. Bulan haji atau musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Ashhurum ma'lumat ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Zubair, dan yang lainnya bahwa bulan-bulan haji atau mausimul hajj adalah Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari Zulhijjah. Disinilah keagungan Zulhijjah di 10 hari yang pertama. Demikian juga pandangan mayoritas tabi'in rahimahumullah, juga mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Abu Thawr semuanya mengatakan memang bulan-bulan yang Allah jadikan bulan yang dimaklumi, bulan-bulan yang ditentukan untuk mempersiapkan ibadah haji hingga manasik haji pada bulan Zulhijjah adalah Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Subhanallah, kita mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah melalui ayat 197 surat Al-Baqarah. Namun Imam Syafi'i memasukkan Idul Adha termasuk Ashhurum Ma'lumat. Sebagian atau yang lainnya tidak memasukkan. Berarti memadai sampai hari Nahr, sampai hari Arafah 9 Zulhijjah. Namun kita lengkapi saja menjadi 10 hari di bulan Zulhijjah karena mereka sedang menunaikan manasik haji yang sangat agung. Zulhijjah Allah jadikan sebagai Ashhurum Ma'lumat, bulan-bulan yang ditentukan untuk para jemaah menyiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan manasik hajinya. Sahabat Asa yang dimuliakan Allah, 40 hari yang dijanjikan oleh Allah. Ada kisah Nabi Musa alaihissalam di surat Al-A'raf ayat 142, wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Kami janjikan kepada Nabi Musa untuk Allah berikan Taurat setelah berlalu 30 malam, kemudian disempurnakan oleh Allah menjadi 40 malam dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang Allah tentukan 40 malam untuk Nabi Musa mendapatkan Taurat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan 30 malam dan 10 malam? Para ulama mengatakan bahwa 30 malam berarti bulan Zulqa'dah, sedangkan 10 malamnya, 10 harinya adalah bulan Zulhijjah. Allah kaitkan bulan Zulhijjah, Allah agungkan, Allah tetapkan Nabi Musa alaihissalam mendapat kitab dan wahyu Taurat dari Allah di bulan yang mulia ini. Sehingga refleksi kepada kita agungkan bulan mulia ini, Zulhijjah, dengan kita memperbanyak amal ibadah, khususnya berinteraksi dengan wahyu Allah. Kita umat Nabi Muhammad SAW, maka kita perbanyak muamalah, interaksi, ta'amul, mendekat dengan kalamullah, sebagaimana dahulu isyaratnya. Nabi Musa pula mendapatkan wahyunya di bulan Zulqa'dah secara lengkap, ditambah 10 hari di bulan Zulhijjah. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, tetap bersama Asa TV Indonesia. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job,
I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya yang kita tadaburi untuk kita memaknai bulan Zulhijjah serta kita mengagungkannya dengan ibadah dan amal soleh kita yang agung. Wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang Allah tentukan, jumlahnya Al-Baqarah 203. Apa yang dimaksud dengan ayyam ma'dudat? Kita rujuk pendapat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa arda yang dinukil oleh Imam Bukhari rahimahullah. Wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat, ayyamin ma'lumat, ayyam al-ashar. Ayyam ma'dudat, ayyamut tasyrik. Ibnu Abbas berpandangan, berzikirlah kalian kepada Allah di hari-hari yang Allah tentukan, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah. Dan yang hari-hari yang ditentukan pula jumlahnya, yaitu ayyamut tasyrik, ayyam tasyrik dari 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ibnu Umar dan Abu Hurairah juga pernah di 10 hari pertama Zulhijjah, beliau keluar ke pasar. Kemudian mereka bertakbir. Lantas orang-orang yang ada di pasar pun ikut bertakbir bersama Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Kemudian ada Muhammad bin Ali pun bertakbir setelah menunaikan sholat sunnah, yaitu sholat sunnah duha atau sholat sunnah yang lain. Kalau di Idul Adha tentu setelah kita menunaikan sholat Idul Adha atau sebelumnya. 10 hari pertama Allah janjikan untuk kita memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, ditambah dengan ayyam ma'dudat 3 hari, yaitu hari tasyrik. Berarti ditambah lagi kelengkapan dari keagungan bulan Zulhijjah. Bulan yang Allah muliakan, hari yang Allah muliakan, 10 hari pertama ayyam ma'lumat, kemudian ditambah dengan ayyam ma'dudat, yaitu 3 hari di bulan Zulhijjah yang dikenal dengan ayyamut tasyrik, hari tanggal 11 Zulhijjah, 12 dan 13 untuk kita melengkapi ibadah agung di bulan Zulhijjah. Hari Arafah menjadi catatan lain dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah, karena di tanggal 9 semua jemaah haji menunaikan ibadah wukuf di Arafah. Arafah adalah nama dari tempat. Kemudian dijadikanlah Arafah tempat untuk wukuf. Bahkan wukuf di Arafah menjadi rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, ia akan mengulang di tahun yang akan datang. Tidak sah ibadah hajinya. Karenanya meskipun ia sakit, meskipun ia uzur, seseorang tetap berada di Arafah untuk wukuf, baik di tandu atau juga di kendaraan ambulans atau di tenda-tenda yang memang dikhususkan untuk orang-orang sakit dan uzur. Kenapa? Al-hajju Arafah, kata Nabi. Haji itu Arafah. Identitas dari haji adalah Arafah. Berarti tidak sah orang berhaji kalau tidak sampai di Arafah. Di Arafah mereka menunaikan ibadah yang bernama wukuf. Sedang kita yang tidak menunaikan ibadah haji, kita agungkan Arafah ini dengan menunaikan ibadah puasa. Di antara yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis Muslim, ma min ayyamin akthar min ayyu'tikallah fihi 'abdan minan nar. Hari Arafah Allah bebaskan manusia dari neraka lebih banyak daripada hari-hari yang lain. Kemudian Allah akan mendekati kita semuanya, menampakkan keutamaannya pada para malaikat. Dan Allah berfirman, apa yang diinginkan oleh hamba-hambaku di hari Arafah, itulah yang Allah penuhi. Maka jemaah haji di Arafah berwukuf, bermunajat, berzikir, memohon ampun, memohon apapun kepada Allah. Kita pula yang di tanah air tetap berdoa, bermunajat, memohon apapun kepada Allah karena keagungan hari Arafah. Dan Arafah berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nabi pula bersabda dalam hadis Bukhari, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah 9 Zulhijjah. Ketika jemaah haji berada di padang Arafah, kita pula menjadikan
Hari Arafah, 9 Zulhijjah, hari yang spesial untuk doa-doa kebaikan, spesial untuk munajat, spesial untuk kita banyak memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi tentang puasa Arafah dari Abu Qatadah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyami yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sana allati qablah was-sana allati ba'dah. Wasiyamu Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sana allati qablah." Puasa Arafah ini menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Sedangkan Asyura, puasa 10 Muharram nanti di bulan Muharram, menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa Arafah lebih utama dari puasa Asyura karena alasannya Asyura berasal dari puasanya Nabi. Sedangkan Arafah berasal dari puasa Nabi Muhammad SAW. Demikian keutamanya, Arafah menghapuskan 2 tahun. 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang, yaitu dosa-dosa kecil tentunya. Sedangkan puasa Asyura yang dihapuskan oleh Allah dosanya adalah setahun yang lalu. Namun tetap saja, 2 puasa itu, puasa yang agung, puasa Arafah yang akan kita jelang 9 Zulhijjah, dan nanti di bulan Muharram ada puasa yang bernama Asyura di tanggal 10 bulan Muharram. Keduanya memiliki keutamaan dan yang mengutamakannya adalah Allah. Tugas kita menjalankan saja apa yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan lanjutkan pada edisi terakhir tentang ada apa di bulan Zulhijjah ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar. Al-Kautsar ayat yang kedua. Laksanakanlah sholat karena Tuhanmu Allah, kemudian berkurbanlah sebagai ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah. Qaruba yakrubu qaribun, taqarrub. Allah qarib dengan hamba-hambanya. Kita perlu taqarrub untuk semakin mendekat dengan Allah. Salah satu ibadah yang menjadi media dekatnya kita kepada Allah adalah ibadah kurban. Secara bahasa, qaruba yakrubu qaribun. Namun bahasa Allah di surat Al-Kautsar adalah wanhar, yaitu menyembelih hewan kurban. Maka dikatakan 10 Zulhijjah yang menjadi akhir dari 10 hari pertama Zulhijjah, menjadi puncaknya adalah kita menyembelih hewan kurban yang disebut oleh Nabi dengan bahasa Yauman Nahr. Ma'amila ibnu Adama Yauman Nahri amalan ahabba ilallahi azza wa jalla min hirakati damin. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa azlafiha wa ash'ariha wa inna dama la yaqa'u min Allah azza wa jalla bi makanin qabla an yaqa'ala al-ardi fatibu biha nafsa. Tidaklah pada hari nahar, yaitu Idul Adha 10 Zulhijjah, amal yang dilakukan oleh siapapun di hari tersebut lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah dari hewan kurban, menyembelih hewan kurban. Karena ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, kukunya, bulu atau rambut hewan tersebut. Dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridha Allah. Sebelum tetesan darah jatuh ke bumi, lebih dahulu dicatat oleh Allah. Lebih dahulu diterima oleh Allah. Lebih dahulu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Sebelum darah menetes ke dalam bumi, jatuh ke bumi. Maka yang Allah perintahkan melalui Nabi dalam hadis Tirmidzi dan Ibnu Majah ini, bersihkan jiwa kalian dengan berkurban. Kenapa dibersihkan dengan berkurban? Karena ada penyakit-penyakit hati yang buruk pada diri manusia. Ada bakhil, ada kikir, ada tidak mau berbuat baik kepada orang lain.
Bisa dibayangkan, berkurban itu dikatakan adalah ibadah yang mendekatkan kita dengan Allah. Sekaligus pada masa yang sama, mendekatkan kita dengan sesama. Ibadah korban bukan sedekah. Karenanya dagingnya diperuntukkan untuk yang berkorban pun boleh, siapapun boleh, keluarganya, kerabatnya, jamaahnya, masyarakatnya boleh. Tentu ada prioritas bagi mereka yang sangat membutuhkan. Namun karena ibadah kurban adalah ibadah yang agung, yang di atas dari sedekah, maka siapapun berhak mendapatkan dari manfaat hewan kurban tersebut. Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Wahai yang berkorban, kata Allah, makan darinya. Dibolehkan mengambil bagiannya, kemudian berikan kepada orang yang mampu atau orang yang tidak mampu, orang yang meminta-minta atau orang yang tidak meminta-minta. Idul Adha inilah puncak dari bulan Zulhijjah kita, yaitu tepatnya di tanggal 10 Zulhijjah. Karenanya Idul Adha disebut pula hari raya kurban, hari raya agung. Ada dua ibadah di bulan Zulhijjah, haji bagi yang sedang menjalankan atau akan menjalankan, dan kita yang tidak menjalankan ada ibadah lain, yaitu ibadah kurban. Al-adha dari kata dhoha, yudhohi, udhiyah, berkurban, atau maknanya bahwa waktu yang paling baik, waktu utama menyembelih hewan kurban adalah dari mulai awal waktu duha, al-adha, yaitu setelah selesai kita menunaikan sholat Idul Adha. Fasholli li rabbika, kata para ulama tafsir, sholat dulu, yaitu kita laksanakan sholat Idul Adha, barulah wanhar, setelah itu kalian menyembelih hewan kurban. Karena ini awal waktu duha, maka itu yang paling utama, disegerakan sholatnya agar kemudian banyak waktu untuk menyembelih hewan kurban. Dikatakan oleh Nabi, yaumun nahar, penyembelihannya adalah siapa yang menyembelih sebelum sholat Idul Adha, ia hendaknya mengulangi kembali karena tidak disebut ibadah kurban. Kemudian yang belum menyembelih, ia hendaklah menyembelih, yaitu setelah sholat selesai dengan banyak menyebut Allah atau minimal dengan membaca bismillah ditambah dengan takbir Allahu Akbar, kemudian niat yang ikhlas di sisi Allah. Hadis Bukhari dan Muslim. Jika tidak memungkinkan tanggal 10 Zulhijjah, meskipun itu adalah Idul Adha, Idul Kurban, hari raya untuk berkurban, hari raya untuk sholat, hari raya untuk berbahagia, hari raya kita untuk menunjukkan keagungan Allah, maka kita pula dibolehkan di hari-hari tasyrik setelahnya, 11, 12, 13 Zulhijjah, sebagaimana sabda Nabi dalam hadis Imam Al-Baihaqi, ayyamut tasyrik kulluha dzabhun. Hari-hari tasyrik semuanya adalah waktu kita untuk menyembelih hewan kurban. Begitulah tuntunan dari Allah, dari Nabi Allah, bagaimana kita memaksimalkan untuk mengagungkan bulan Zulhijjah. Insya Allah besok atau lusa dimulai 1 Zulhijjah, maka kita mempersiapkan diri kita untuk kita lebih memperbanyak lagi ibadah, amal soleh, apapun bentuknya, khususnya tentu puasa di 9 Zulhijjah, khususnya nanti kita akan mengakhiri 10 pertama Zulhijjah dengan menyembelih hewan kurban bagi yang mampu atau mereka yang sedang berada di tanah suci menjalankan ibadah yang agung. Kita doakan semuanya yang mengagungkan bulan-bulan Allah, bulan-bulan haram, termasuk Zulqa'dah ini yang akan berakhir dan Zulhijjah yang akan datang, adalah mereka yang mendapatkan banyak keutamaan, anugerah dari Allah, kelipatan-kelipatan pahala dan kebaikan-kebaikan untuk dunianya dan untuk akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita pula dapat menunaikan ibadah-ibadah agung, ibadah-ibadah dan amal soleh di bulan Zulhijjah ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Walafu minkum semuanya. Dan insya Allah kita bertemu dalam edisi yang lain bersama TV Asa TV Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.